Hewan dengan beragam manfaat, itulah sapi. Dagingnya dapat diolah menjadi berbagai makanan menyehatkan, menghasilkan susu, sumber protein hewani yang dapat dikemas sebagai minuman. Kulitnya dapat diolah menjadi sepatu, tas, hingga bahan baku kerupuk. Tenaganya dahulu banyak dimanfaatkan sebagai penarik pedati atau pembajak sawah. Bahkan kotorannya bisa dimanfaatkan untuk pupuk dan biogas. Kebutuhan konsumsi sapi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kajian Badan Pusat Statistik menyebut, kebutuhan daging sapi di tahun 2019 adalah sebanyak 686.270 ton, dengan produksi nasional sebanyak 404.590 ton. Dan di tahun 2020 diproyeksikan kebutuhan daging mencapai 717.150 ton. Maka untuk memenuhi kebutuhan sapi dalam negeri perlu dilakukan upaya peningkatan produksi. Salah satu cara meningkatkan produksi sapi adalah dengan bioteknologi reproduksi inseminasi buatan. Tujuannya untuk meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur, sehingga hasilnya adalah peningkatan angka populasi sapi ternak. Salah satu lokasi penerapan bioteknologi reproduksi adalah Balai Embrio Ternak di Cipelang, Bogor. Disinilah dikembangkan program bioteknologi reproduksi sapi, diantaranya transfer embrio dan inseminasi buatan. Program inseminasi buatan adalah suatu teknologi reproduksi, proses perkawinan buatan terhadap sapi betina. Tujuan dari dikembangkannya bioteknologi inseminasi buatan adalah untuk mencapai ketahanan pangan, peningkatan produksi daging dengan tujuan akhir swasembada protein hewani. Jadi inseminasi buatan ini ya bisa kita lakukan di mana saja atau seluruh Indonesia ini ya. Sedangkan betinanya itu ada di lapangan dan jantannya itu ada di balai. Itu merupakan salah satu tujuan kita untuk inseminasi buatan ini, yaitu untuk pemanfaatan pejantan unggul. Jadi kalau kawin alam itu kan bisa menggunakan pejantan-pejantan yang ada di masyarakat, ya. Sedangkan untuk inseminasi buatan ini, pejantan itu ada di balai, kita produksi, baru itu yang kita sebar. Program inseminasi buatan dilakukan sejak tahun 1960-an dan terus berkembang hingga berhasil mendongkrak produksi sapi dalam negeri. Dalam perjalanannya, program inseminasi buatan tak hanya dapat meningkatkan kuantitas atau jumlah kelahiran, namun juga pada kualitas sapi yang terus berkembang setiap tahunnya. Selain meningkatkan kuantitas produksi daging, inseminasi buatan memiliki beberapa manfaat atau keuntungan penyerta, antara lain meningkatkan produktivitas sapi, meningkatkan mutu genetik sapi, menghindari penularan penyakit bawaan, menekan angka kematian anakan, dan meningkatkan populasi sapi. Di Indonesia ada 2 balai inseminasi buatan nasional, yaitu BIB Singosari dan BIB Lembang. Bahan baku inseminasi buatan adalah sperma atau semen sapi jantan hasil seleksi, yang dikumpulkan, diproses standar kualitasnya lalu dibekukan agar dapat disimpan dalam waktu yang lama. Penyimpanan semen beku memiliki waktu yang tak terbatas selama N2 cair dalam penyimpanan dipertahankan. Dari sini semen beku inilah yang selanjutnya didistribusikan Dinas Peternakan Daerah untuk diberikan kepada peternak di seluruh wilayah di tanah air. Teknik inseminasi buatan dilakukan dengan memasukkan semen beku yang telah dicairkan ke dalam alat reproduksi jika sapi menunjukkan tanda-tanda birahi. Selain keuntungan genetik, dari segi ekonomi, teknik inseminasi buatan terhitung lebih ekonomis karena harga semen beku yang diproduksi oleh Kementerian Pertanian jauh lebih murah dari semen beku impor.
dengan kisaran harga Rp7.000 per straw atau suntikan. Bahkan, peternak dapat memperolehnya tanpa biaya dengan program subsidi masing-masing daerah. Sangat jauh lebih ringan dibandingkan dengan harga semen impor yang bisa mencapai harga Rp400 hingga Rp500.000 per straw atau suntikannya. Nah, IB itu banyak juga keuntungan ya. Salah satunya bisa memilih pejantan yang benar-benar bagus, kemudian sudah terseleksi, terhindar dari penyakit-penyakit hewan menular. Nah, itulah yang dipakai pejantan. Untuk meningkatkan mutu genetik ya salah satunya dengan IB, karena pejantan itu sudah terpilih. Dan juga biaya dengan inseminasi buatan itu lebih murah dibandingkan kita dengan menggunakan kawin alam, harus memberikan makan ke pejantannya. Tapi kalau dengan inseminasi buatan, peternak tinggal melapor aja ke petugas di dinas atau ke puskeswan bahwa sapinya berahi atau mau dikawinkan, tinggal dikawinkan, dia mau mesen jenisnya apa, seteraunya mau limosin, simental, yang sapi eksotik, ada sapi Angus atau sapi-sapi lokal, dimana petugasnya nanti akan datang menghampiri si peternak itu. Dari Balai Inseminasi Buatan dan Balai Embrio Ternak, inovasi terus dilakukan. Selain untuk meningkatkan kualitas sapi, perbaikan dilakukan untuk menekan atau menghindari inbreeding atau perkawinan sedarah, yaitu dengan proses penggantian pejantan penghasil semen setiap 2 hingga 3 tahun. Hingga saat ini dari segi jenisnya, sapi simental dan limosin masih menjadi sapi yang paling disukai masyarakat untuk diternakan. Salah satu sentra peternak yang telah menerapkan teknologi inseminasi buatan sejak tahun 1990 adalah peternakan sapi di Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Semen beku di peternakan ini disediakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bogor. Setiap 2 bulan, kebutuhan straw untuk inseminasi buatan sapi perah di sini mencapai sekitar 200 hingga 300 dosis. Taufik adalah teknisi sekaligus tenaga medis di peternakan milik Haji Acep yang bertanggung jawab dalam proses inseminasi buatan untuk sapi perah. Pertama kita ambil di kontainer tadi, lalu kita encerkan, istilah teknisnya itu kita towing. Itu kan kontainer itu kan dia dalam keadaan beku. Itu minus 196 derajat. Nah, untuk mencapai temperatur ruangan itu kan kita harus melalui towing. Air hangat sekitar 37 derajat Celcius kita ukur. Nah, baru kita masukkan ke alat yang tadi itu. Inseminasi gun, terus ada gede gunting, terus ada plastik sheet. Baru kita inseminasikan ke sapi yang udah siap. Nah, setelah kita IB, kita tunggu waktu 1,5 bulan, 2 bulan, kita rogoh lagi untuk periksa kebuntingannya jadi apa enggak. Kunci keberhasilan teknik inseminasi buatan di lapangan terletak pada kejelian pengamatan tanda-tanda birahi sapi. Di antaranya adalah organ reproduksi sapi betina mengeluarkan lendir jernih yang menempel pada ekor ataupun paha. Vulva berwarna merah atau membengkak, perilaku sapi agresif dan terkadang menaiki sapi lain. Nafsu makan berkurang, gelisah dan sering kencing. Setelah pengamatan birahi, ada beberapa faktor yang juga menentukan keberhasilan teknik inseminasi buatan di lapangan. Terutama pengawasannya, pengamatan birahinya, itu yang paling penting. Pengamatan birahi, kemudian ketepatan kita mengawinkan. Kan ada terlalu awal, juga ada terlambat, itu menyebabkan kegagalan. Itu satu, sebetulnya penyebabnya itu ada 3 sih. Petugasnya 1. Dia kurang pengawasan terhadap birahinya, pelaksanaan IB-nya kadang-kadang telat. Nah, yang kedua sapinya sendiri.
Nah, kesehatan reproduksinya juga harus diperhatikan. Kebutuhan yang ketiga, ya straw-nya kualitasnya seperti apa. Orangnya udah bagus, sapinya bagus, kalau straw-nya jelek kan nggak jadi. Kita secara umum aja ya, kalau kelihatan birahinya pagi, siang atau sore kita IB. Kalau kelihatan sore, bisa sore itu, bisa juga besok pagi. Ada jeda waktunya. Di bidang produksi sapi perah, teknik inseminasi buatan adalah kunci utama peningkatan produksi susu. Karena untuk menghasilkan susu, sapi perah harus terus diprogram untuk hamil dan melahirkan anakan sapi setiap tahunnya. Haji Acep telah beternak sejak tahun 1990-an dan mulai fokus pada sapi perah di tahun 2001. Disitulah ia mengenal teknologi inseminasi buatan. IB dengan programnya Kementan hari ini, ya kita masih gratis tuh. Kita masih gratis dengan straw. Udah berapa tahun yang lalu sampai hari ini, alhamdulillah bersyukur kita masih dapat. Artinya nggak beli deh. Kalau beli kita misalnya saya beli nih di BIB itu kan sekitar 7.000 sampai 15.000 per satu straw ya. Hari ini kita dapat gratis tuh dari Pemda. Artinya ada bantuan yang mengalir terus sampai hari ini dari Kementan. Terima kasih Pak Kementan. Kalau kita berkoperasi pasti semua rancangan udah dibuat oleh mereka ya, oleh koperasi. Kemudian awalnya memang nggak tahu IB itu, kita nggak tahu IB apa sih. Nggak tahunya kan inseminasi buatan. Terus diperkenalkan waktu itu dengan BIB Lembang, kemudian berkembang sampai hari ini. Ternyata dengan IB itu kan kita bisa atur kebuntingan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kita berharap 13 bulan itu siklus, ya 13 bulan itu sudah melahirkan, sehingga diatur memposisikan sapi itu produksinya akan naik dengan 13 bulan. Harapannya 13 bulan, tapi kalau mundur sampai 15 bulan itu juga nggak jadi masalah dengan IB itu ya. Tapi kalau dengan kawin alam saya pikir nggak bisa ditentuin. Hingga hari ini sapi yang dimiliki oleh Haji Acep sejumlah 270 ekor. Dari 270 ekor sapi betina, setiap harinya rata-rata peternakan ini menghasilkan susu hingga 3.500 liter. Selain susu, anakan sapi yang dilahirkan berjumlah rata-rata 15 ekor setiap bulannya. Dalam setahun, pedet yang dihasilkan di peternakan ini pun mencapai 180 ekor. Dari sebuah peternakan sapi, 3 manfaat dapat diraih oleh Haji Acep dari segi bisnis. Susu untuk penghasilan harian, anak sapi atau pedet untuk penghasilan tahunan, dan daging sapi potong dapat dihasilkan berkala saat sapi-sapi telah tidak produktif menghasilkan susu. Program inseminasi buatan menjadi sebuah harapan adanya solusi untuk memenuhi kebutuhan protein hewani di tengah masyarakat. Dan bukan menjadi sebuah kemustahilan, negeri yang kaya, Indonesia, kelak akan mampu mencapai swasembada di seluruh jenis pangan.